Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang teori normalisasi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan normalisasi beserta contohnya. Ini adalah langkah-langkah pembuatan normalisasi dimulai dari bentuk tidak normal. Di dalam langkah atau tahap bentuk tidak normal ini tabelnya belum ternormalisasi atau tabelnya masih memiliki atribut yang berulang. Kemudian masuk ke first normal form, yaitu bentuk normal pertama. Di sini pada bentuk normal pertama itu dihilangkan elemen data yang berulang. Kemudian masuk ke second normal form atau bentuk normal kedua. Pada bentuk normal kedua di sini menghilangkan ketergantungan parsial. Kemudian masuk ke normal yang ketiga, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Masuk ke Boycott normal form atau BCNF. Di sini menghilangkan kunci kandidat yang bukan merupakan determinan. Kemudian masuk ke fourth normal form, yaitu menghilangkan ketergantungan multi-value yang bukan merupakan ketergantungan fungsional. Kemudian yang terakhir masuk ke fifth normal form, yaitu menghilangkan ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat. Nah, ini merupakan penjelasan secara rinci untuk normalisasi, dimulai dari bentuk tidak normal atau unnormalized. Bentuk tidak normal adalah bentuk tabel yang belum ternormalisasi. Tabel yang belum ternormalisasi maksudnya adalah tabel yang memiliki atribut yang berulang. Kemudian selanjutnya masuk ke bentuk normal pertama, yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap barisnya. Kemudian masuk ke bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua didefinisikan berdasarkan dependensi fungsional. Jadi pada bentuk normal kedua ini, suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika yang pertama berada pada bentuk normal pertama. Kemudian setiap atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Kemudian bentuk normal ketiga, pada bentuk normal ketiga ini suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika yang pertama berada dalam bentuk normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Kemudian selanjutnya masuk ke bentuk normal Boycott atau BCNF, yaitu suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal Boycott jika dan hanya jika semua penentu atau determinan adalah kunci kandidat atau atribut yang bersifat unik. Jadi pada BCNF ini merupakan bentuk normal sebagai perbaikan terhadap normal ketiga. Suatu relasi yang memenuhi BCNF selalu memenuhi normal ketiga, tetapi tidak untuk sebaliknya. Kemudian bentuk normal keempat, yaitu bentuk normal yang berkaitan dengan sifat ketergantungan banyaknya nilai atau multi-value dependency pada suatu tabel, yang merupakan pengembangan dari ketergantungan fungsional. Selanjutnya bentuk normal yang kelima merupakan nama lain dari project join normal form, yaitu yang berhubungan dengan ketergantungan relasi antar tabel atau join dependency. Selanjutnya, kita akan buat contoh studi kasus pembuatan normalisasi. Kita lihat di sini ada dua faktur pembelian barang, ya, dengan dua nomor faktur yang berbeda. Ya, ini nomor fakturnya 779, yang kedua nomor fakturnya 998. Tanggal transaksinya juga berbeda. Di sini yang pertama tanggal 2, kemudian faktur yang kedua tanggal 5. Suppliernya juga berbeda masing-masing faktur. Nah, di sini ada kode supplier S02, ini nama suppliernya, kemudian barang yang dibelinya kodenya R02, nama barangnya rice cooker, kuantitinya 10, harga per unitnya 15.000, berarti jumlahnya adalah
15.000 dikali 10 jadi 150.000. Jadi total faktur pembayarannya 150.000. Kemudian faktur yang kedua, di sini kode suppliernya G01, ini nama suppliernya, kemudian barang yang dibelinya ada dua, ya, ada dua barang dengan kode A01 dan A02, ini nama barangnya, ini jumlah kuantitinya, ini harga per unitnya, kemudian ini jumlahnya. Total fakturnya sekian, 3.350.000. Nah, dari dua faktur ini kita akan buat normalisasinya. Dimulai dari bentuk tidak normal atau bentuk unnormalized. Di sini kita buat dalam bentuk tabel ya. Di sini ada nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, kemudian nama barang, tanggal transaksi, kemudian tanggal jatuh tempo, kuantiti yang dibeli, kemudian harga per unit, jumlahnya, kemudian totalnya. Nah, tadi sebelumnya kita punya dua faktur dengan total faktur berbeda. Nah, sekarang kita akan bentuk dalam bentuk tidak normal. Yang pertama, kita akan masukkan nomor faktur yang pertama, 779 didapat dari faktur yang pertama. Ini nomor fakturnya 779. Kemudian faktur yang kedua, nomor fakturnya 998. Kemudian di sini kita masukkan nomor faktur yang pertama 779, nomor faktur yang kedua 998. Kemudian kita masukkan juga kode suppliernya dan juga nama suppliernya masing-masing faktur. Faktur yang pertama tadi kan kode supplier S02, di sini S02. Kemudian kode supplier yang kedua atau kode supplier pada faktur yang kedua adalah G01. Kita masukkan di sini S02 dan G01. Kemudian ini nama suppliernya. Nah, pada faktur pertama, di sini kode barang yang dibeli adalah R02. Ini nama barangnya. Kemudian ini tanggal fakturnya. Kemudian ini tanggal jatuh temponya. Ya, kemudian kuantitinya, ini harga per unit, ini jumlah yang harus dibayar, ini totalnya juga. Berdasarkan tadi faktur pembeliannya. Jadi kode barang R02, ini nama barang, kuantiti, harga, jumlah. Kemudian di sini kita masukkan pada baris pertama. Berikutnya faktur pembelian yang kedua, nomor fakturnya 998, kemudian ini kode suppliernya, ini nama suppliernya, kemudian di sini ada dua kode barang. Karena pada faktur pembelian yang kedua, di sini kode barangnya ada dua. Jadi kita buat di sini dua. Ya, dalam satu faktur ada dua barang. Kemudian kita rincikan di sini barangnya. Dimulai dari tanggal transaksi atau tanggal fakturnya, tanggal jatuh tempo, sesuaikan dengan fakturnya. Ini jatuh tempo, ini jatuh tempo. Kemudian di sini kita rincikan barangnya. Kemudian selanjutnya dari bentuk unnormalized atau bentuk tidak normal, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu bentuk normal pertama. Kita lihat perbedaannya dari bentuk tidak normal ke bentuk normal pertama, ya. Di sini awalnya fakturnya hanya 2, ya, walaupun kode barangnya 3, karena memang cuma ada 2 faktur. Di sini masuk ke bentuk normal pertama, di sini ada 3 nomor faktur. Jadi ditulis lagi nomor fakturnya, walaupun barangnya berbeda di sini, ya. Kita buat masing-masing barang. Walaupun di sini nomor fakturnya sama, jadi kita rincikan nomor fakturnya, kode suppliernya, nama suppliernya kita tulis berulang. Kalau tadi kan di bentuk tidak normal yang berulang kita tidak tulis. Ya. Kemudian dari bentuk normal pertama kita masuk ke bentuk normal kedua. Nah, kita lihat di sini sudah membentuk sebuah tabel, ya. Jadi ini yang pertama adalah tabel supplier. Kemudian yang kedua adalah tabel barang. Yang ketiga adalah tabel transaksi pembelian. Nah, dari mana kita buat tabel-tabel ini beserta atribut-atributnya? Kita ambil dari sini. Nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, sampai dengan total. Ya, kita bentuk dalam sebuah tabel. 3 tabel berarti kita buatnya, jadi 3 tabel. Dimulai dari tabel supplier, di sini ada kode supplier dan nama supplier. Kalau atribut yang diberi simbol bintang seperti ini di atasnya, berarti ini adalah atribut atau field sebagai primary key.
Jadi kode supplier ini tidak boleh sama antara satu data dengan data yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Unik sifatnya kalau primary key. Dan setiap tabel di sini ada primary key-nya. Nah, kemudian kita masuk ke tabel barang. Pada tabel barang di sini primary key-nya adalah kode barang, ya. Kemudian ada atribut atau field nama barang. Jadi kalau saya sebut atribut itu sama artinya dengan field, field artinya sama dengan atribut. Ya. Kemudian masuk ke tabel yang ketiga. Pada tabel yang ketiga di sini primary key-nya adalah nomor nota. Kemudian ada atribut tanggal, jatuh tempo, kuantiti, harga, dan total. Kemudian di sini ada garis, kemudian di bawahnya ada dua atribut yang diberi tanda bintang 2. Nah, maksudnya ini adalah, jadi pada tabel transaksi, di sini kita membuat relasi antara tabel transaksi, kita buat relasi ke tabel barang, dan kita buat relasi ke tabel supplier. Nah, bagaimana cara membuat relasinya? Cara membuat relasinya adalah kita masukkan si primary key dari tabel supplier, yaitu nama atributnya kode supplier, kita masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan juga primary key dari tabel barang, yaitu kode barang, kita masukkan ke sini. Nah, primary key yang masuk ke tabel lain, ini statusnya menjadi foreign key. Kalau bintang 2 ini foreign key artinya kunci tamu. Jadi yang merelasikan antara tabel satu dengan tabel yang lain itu kita ambil primary key-nya dan dia statusnya menjadi foreign key atau kunci tamu. Nah, berikutnya dari bentuk normal kedua, kita masuk ke bentuk normal yang ketiga. Nah, kita masuk ke bentuk normal yang ketiga. Di sini ada tabel supplier, kemudian tabel barang, kemudian ada tabel nota, dan ada lagi tambahan tabel transaksi barang. Nah, kenapa dari 3 tabel menjadi 4 tabel? Ya, karena transaksi kita adalah jenisnya transaksi one to many. One to many itu maksudnya adalah satu faktur bisa berisi lebih dari satu barang. Ya. Kita lihat di sini, sebenarnya ini dari 3 tabel ini menjadi 4 tabel, sebenarnya ini tabel transaksinya dipecah menjadi 2. Jadi bukan ada penambahan tabel, tapi tabel transaksinya dipecah menjadi 2. Yang tadinya jadi 1, tapi karena transaksinya one to many, jadi dipecah menjadi 2. Nah, kemudian kita pilih mana yang masuk ke tabel nota, mana yang masuk ke tabel transaksi barang. Nah, cara membedakannya seperti ini. Yang masuk ke tabel nota adalah atribut yang tidak berulang atau yang munculnya hanya satu kali. Yang masuk ke tabel transaksi ini yang munculnya secara berulang. Nah, dari mana kita tahu? Kita cek pada fakturnya. Nah, kita akan lihat atribut mana yang hanya muncul satu kali dan atribut mana yang muncul berulang. Dimulai dari nomor notanya atau nomor fakturnya dia hanya muncul satu kali. Kemudian tanggal fakturnya juga muncul satu kali. Kemudian kode supplier dan nama supplier juga muncul hanya satu kali, tidak berulang. Jadi satu faktur hanya satu supplier. Kemudian total faktur juga munculnya hanya satu kali. Dan tanggal jatuh tempo juga di sini munculnya hanya satu kali. Nah, berikutnya kita lihat mana atribut yang munculnya secara berulang. Kita lihat di sini kedua faktur ini. Kalau kita lihat faktur yang pertama mungkin tidak terlalu kelihatan. Karena di sini untuk kode barang dan nama barangnya hanya satu. Nah, kita lihat di contoh faktur yang kedua. Kita lihat yang munculnya secara berulang atau lebih dari satu kali. Dalam satu faktur di sini bisa berisi lebih dari satu kode barang. Ya, berarti kita bisa lihat mana yang munculnya secara berulang, yaitu kode barang, kemudian nama barang, kuantiti, harga, dan juga jumlah. Jadi kalau kode barangnya 2, berarti kuantiti, harga, dan jumlahnya juga menyesuaikan. Ada 2 data. Nah, sekarang kita lihat pada tabel transaksi nota, di sini yang munculnya hanya satu kali, yaitu nomor nota atau nomor faktur, kemudian tanggal fakturnya, tanggal jatuh tempo, total, dan juga kode supplier. Ya, sesuai tadi yang kita bahas pada fakturnya.
Nah, kenapa nama supplier tidak dimasukkan ke dalam tabel nota? Kita cukup ambil primary key-nya saja, yaitu kode supplier. Ketika kita ambil si primary key-nya, kode supplier, maka nama suppliernya akan bisa ditampilkan. Karena untuk atribut atau field kode supplier ini adalah primary key, sifatnya unik. Jadi kalau kita tarik data kode supplier, maka nama suppliernya bisa ditampilkan. Jadi ini kita masukkan ke dalam tabel nota sebagai foreign key atau kunci tamu. Kemudian yang masuk ke tabel transaksi barang, di sini kenapa masih ada nomor nota, sedangkan nomor nota tadi tidak berulang atau nomor faktur. Nah, gunanya untuk merelasikan antara tabel nota dengan tabel transaksi barang. Makanya di sini kita ambil primary key pada tabel nota, yaitu atribut atau field nomor nota sebagai foreign key. Kemudian apa saja tadi yang tampilnya secara berulang? Yang tampil secara berulang adalah kode barang, quantity, harga, dan juga satu lagi jumlah sebenarnya, ya. Dan kenapa nama barang tidak dimasukkan ke dalam tabel transaksi barang? Karena kita cukup ambil primary key-nya saja, sama kasusnya seperti tadi kode supplier. Kita hanya ambil si kode supplier saja, nanti nama supplier muncul. Begitu juga dengan kode barang, kita cukup ambil primary key-nya saja, ya, atribut yang dijadikan primary key yaitu kode barang, maka nanti nama barangnya bisa tampil. Nah, kemudian kita lihat di sini relasinya tanda panahnya 2, sedangkan yang di sini tanda panahnya 1. Nah, kenapa tanda panahnya 2? Karena tadi satu nomor faktur bisa berisi lebih dari satu kode barang. Makanya di sini panahnya 2 karena jenisnya transaksi one to many. Satu faktur bisa berisi 2 barang, 3 barang, atau lebih dari satu kode barang. Seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai contoh dari normalisasi. Untuk yang sudah menonton, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Terima kasih.